warahmatullahi wabarakatuh. Layar jenis. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa bi ni'matillah la haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Ibu pengurus KPU Al-Mabrur, Ketua Yayasan, yang saya hormati Bapak Ibu para Duyufur Rahman. Jadi bukan salam lagi Bapak Ibu, tamu Allah yang berbahagia. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas rahmat nikmatnya. Alhamdulillah sampai dengan siang hari ini Allah berikan kesempatan kepada kita semuanya untuk bisa bersilaturahmi, untuk bisa berkumpul dalam rangka mempersiapkan diri Bapak Ibu apa-apa yang harus dilakukan menjadi tamu Allah. Saya yakin semua ini yakin bahwa kita akan menjadi tamu Allah. Nah, harapan kita apa? Menjadi tamu yang baik, menjadi tamu yang sopan, menjadi tamu sesuai dengan apa yang punya rumah. Ini oleh sebab itu pada kesempatan ini tadi sudah banyak disampaikan baik oleh Bapak Kemenhas Haji Agus Anur Rahman, terus Pak Materi tadi, Pak Haji Fajar, dan yang lain-lain. Tujuannya apa? Kita semuanya di sini adalah nanti berangkat sehat, kemudian melaksanakan ibadah bisa sempurna, pulangnya selamat. Itu akan dan terakhir mabrur. Itu akan ada di mana? KPIH Al-Mabrur. Kenapa saya katakan demikian? KPIH Al-Mabrur itu bukan hanya semata-mata ingin dapat fee, dapat uang dari Bapak Ibu para Duyufur Rahman, tidak. Ingin membantu bagaimana Bapak dan Ibu itu hajinya nanti bisa sempurna, hajinya bisa mabrur. Sekarang kita fisik aja, tadi sudah disampaikan oleh Pak Kiai tadi, menyampaikan bahwa harus fisiknya harus seperti ini. Bukan itu. Kemarin Pak Menteri mengatakan hati kita harus disiapkan untuk menjadi Duyufur Rahman itu, menjadi tamu Allah itu. Kita sehat, tapi hatinya tidak fokus di situ. Ya, mungkin hajinya di sana shopping aja tiap hari. Bapak Ibu, saya 3 kali ngantar haji. 2008 sudah menjadi petugas haji. Pernah saya dibohongi jamaah Bapak Ibu. Betul. Dibohongi jamaah. Wah, semangat teman. Kebetulan waktu 2008 saya petugas non-kloter sama dengan Pak Rosikin dan seterusnya. Jamaah minta difasilitasi, Pak saya berangkat jam 3 malam harus diantar. Bis harus jalan. Kita jalan Pak, kita upaya biar bis itu jalan. Sampai di pelataran masjid, Bu, pintunya di sana. Enggak, saya mau mampir ke sini. Shopping Bu. Ya Allah, saya duduk di pelataran, di tembok, di terasnya tempat shopping itu.
Gak mau masuk saya. Tak tunggu azan pertama, nggak keluar. Azan kedua, nggak keluar. Komat nggak keluar. Saya sholat di pelataran itu. Udah rantak-rantak matahari, dah kelihatan baru. Bu, ini mau sholat subuh, apa mau intikaf di masjid, apa shopping? Pak, dah, saya yang penting dapat oleh-oleh ini. Yang dibeli apa Bapak Ibu? Cangkir dan gelas yang itu made in China. Ternyata buatan Surabaya. Ya Allah, ketipu saya, ketipu. Mudah-mudahan jamaah seperti itu di Buleleng tidak ada. Tadi sudah disampaikan, jamaah kita harus sehat. Insya Allah KPU akan mengantarkan Bapak dan Ibu untuk menjadi jamaah yang sehat. Kenapa? Narasumbernya udah nanti insya Allah dari siapa aja, dari dinas kesehatan dan orang yang memang udah punya kemampuan untuk membimbing itu. Jangan khawatir, mungkin akan nanti ada apa cek kesehatan ya Pak ya, nanti di KPU setiap datang Bapak secara bertahap akan ada cek kesehatan dan Bapak Ibu nanti punya kartu cek sama-sama gimana darahnya tinggi gimana atau asam uratnya kayak apa dicek nanti terus setiap. Nah itu ada di mana di KPU Al. Lanjut kayaknya nggak mau Pak ya. Nggak mau ya. Wah ini ngajak pulang kayaknya ini. Nah udah. Sekarang Bapak dan Ibu perlu kami kenalkan apa sih layanan dari KPU? Apa sih yang ingin diberikan oleh KPU Al-Mabrur? Satu ada dua. Satu layanan di tanah air. Yang kedua adalah layanan di Arab Saudi nanti di sana. Mudah-mudahan KPU Al-Mabrur bisa menghantarkan satu petugas untuk mendampingi Bapak dan Ibu. Untuk di tanah air apa? Jadi membimbing jamaah dengan ilmu manasik yang ada. Pak, saya sudah hafal, saya kitabnya ini udah hafal Pak. Iya, jamaah haji dari zaman dulu sampai sekarang tempatnya sama Bu. Ka'bah ya di situ, nggak berubah. Yang berubah apa Pak? Yang berubah prosesnya. Saya 2023 saya jamaah Bu. 2023 kemarin jamaah pasca Covid itu jamaah. Dengan saya 2017 menjadi petugas, menjadi kiai kloter, jauh berbeda. Nah kemarin infonya 2026 kemarin dengan yang saya alami 2023 sudah jauh berbeda. Apalagi tadi sudah disampaikan salah satunya, safari wukuf sudah nggak ada. Nggak ada dulu serame-rame yang sepuh itu safari wukuf, yang di rumah sakit safari wukuf. Sekarang kemarin diinfokan oleh Pak Menteri. Sekarang ke depan mulai dari kemarin sampai selanjutnya tidak akan ada safari wukuf. Yang sudah memang berbaring di rumah sakit tidak bisa jalan harus dibadalkan. Nah, gimana hukumnya? Nanti di KPU akan dibahas, yaitu oleh pemateri kita. Bapak Ibu harus tahu makanya. Nah kemudian Pak sekarang jam harus bayar di Indonesia. Insya Allah KPU Al-Mabrur nanti akan mengkoordinir dam-dam itu Bu. Biar di sana nggak memikirkan saya udah bayar jam apa belum. Iya nanti kita. Kenapa? Dam itu nanti akan dikoordinir KPU. Bapak Ibu berangkat ke sana aman gitu loh. Sudah tidak memikirkan yang sepuh. Nah ini Pak dulu. Layanan dalam pembimbingan kita akan sebagaimana regulasi yang ada kita akan menggunakan yaitu pembimbing itu yang pertama adalah dari Kanwil Kemenhas Provinsi Bali. Mari sudah kita nego, insya Allah akan siap untuk memberikan materi. Yang kedua dari kantor Kemenhas Kabupaten Buleleng, tadi Pak Haji Agus kalau belum kenal. Terus selalu nanti sampai Bapak Ibu berangkat beliau yang akan mendampingi. Dan apa yang harus dikerjakan sebenarnya beliau nanti dalam materi akan menyampaikan.
Yang ketiga yaitu dari pembimbing yang sudah bersertifikat profesional. Ada Ustaz Haji Abdurrahman Sakit, insya Allah nanti pembimbingnya. Ada Pak Haji Imam Syafi'i, ada Pak Kiai Maksum, ada nanti Haji Wanita Ibu Haji Didi. Semuanya bersertifikat. Nah, itu akan nanti akan memberikan bimbingan. Kemudian ada petugas jamaah yang baru kemarin pulang dari tahun lalu. Itu nanti akan kita jadikan pemateri atau narasumber, sehingga ilmu yang diperoleh itu bukan ilmu 3 tahun yang lalu. Saya udah ketinggalan tahun, Bu. 2023 itu udah ketinggalan. Yang terbaru ada yang tahun 2026. Nah, itu untuk itu nanti narasumber itu pembimbing adalah beliau-beliau yang punya kompeten untuk menyampaikan yang terupgrade, yang terbaru. Sehingga Bapak Ibu nanti di sini memahami ini, ternyata kok beda ya hajinya. Sama hajinya, cuman karena ada perubahan-perubahan itu. Bapak Ibu sekarang kan ada namanya murur. Ada murur tanazul. Kalau kita nggak tahu apa itu, bengong, Bu. Nah, itu nanti semuanya akan diajarkan di mana? Di KPU Al-Mabrur. Pokoknya Bapak Ibu insya Allah kalau yang sudah masuk di situ, nanti insya Allah hajinya tadi sudah disampaikan akan santai. Hajinya tidak bengong. Di sana tidak, katanya Pak Kemenas tadi, tidak kilang-kilang. Loh ya tahu, Bu. Saya loh teman-teman, Bu, dulu 2023. Oh, kalau ilmunya kitabnya luar biasa. Tapi tatkala di sana masuk di masa, mana sih masa itu? Mana sofa itu? Masahnya itu nggak tahu, masuk di situ bingung, Pak. Karena belum pernah. Tapi Al-Mabrur siap untuk memperkenalkan itu. Bapak tidak akan bingung. Itu nanti di KPU Al-Mabrur. Kemudian lanjut, Pak, Pak. Yang kedua adalah Bapak Ibu biar nggak repot. Nanti Bapak Ibu kan covernya itu kan ada nama Ibu, ada foto Ibu kan. Gimana saya nyablon? Bingung, tidak semua tukang sablon bisa loh. KBU siap mengkoordinir. Setelah terbentuk ketua regu, ketua rombongan kan, melalui ketua regu, ketua rombongan akan kami ambil. Nah, itu akan kami sablon. Bapak Ibu tinggal mengirim apa? Fotonya yang paling cantik, yang paling ganteng. Ya, dibantu nanti kita. Itu. Jadi nanti di sablon Bapak Ibu berangkat sama seragam, mencarinya gampang di sana nanti. Berikutnya yaitu membantu pengangkutan pengumpulan koper pada waktu pemberangkatan. Jadi nanti tanggal berapa harus dikumpulkan, yang gerobak akan dikumpulkan di mana kita siap untuk membantu. Itu layanan daripada KBU nanti. Bapak Ibu tidak usah khawatir. Saya antar kemana tas saya ini? Kan bingung kadang-kadang, Bu, ya. Wah, saya nggak punya kendaraan dan sebagainya. Insya Allah KPU akan siap untuk merumuskan dan akan membantu Bapak dan Ibu. Pak, di mana di gerobak dikumpulkan di mana? Kan kita dan yang akan mengambil, insya Allah. Yang berikutnya keempat adalah mengkoordinir pembayaran dam yang dilakukan di tanah air maupun di Arab Saudi. Bapak Menteri kemarin menyampaikan, karena saya minggu yang lalu, Bu, kami ada sertifikasi pembimbing profesional, salah satunya Pak Menteri yang ngisi, Pak Sekjen ngisi, semuanya berharap hal-hal yang seperti ini itu nanti selesai di Indonesia. Jamaah berangkat ke sana itu, ke Arab Saudi terbang itu, sudah tidak memikirkan bayar dam dan sebagainya. Sudah kita bayar, tinggal KPU nanti melanjutkan. Apakah mau dipotong di Indonesia atau dibayarkan di bank atau ya. Nanti tinggal kita nanti akan pilih kemana. Pilih nanti. Itu nanti. Tapi Bapak Ibu sudah lega, tidak mikirkan bayar. Yang akan dilakukan oleh KPU Al-Mabrur. Yang kelima adalah membantu solusi jamaah yang akan berangkat tahun 2027 ini yang mungkin terkendala. Oh, saya kok dana saya kurang, Pak, mau melunasi. KPU nggak akan membayarkan, Bu.
Tapi akan membantu gitu loh. Solusi, bukan membayar. Oh, yang penting masuk nanti akan dibayarkan oleh KBU Al Mabrur. Wah, bukan itu. Tapi kita akan membantu Bapak Ibu akan dibayarkan. Solusinya ada. Apakah nanti setelah itu akan menyicil dan sebagainya dan sebagainya. Nanti kita KPU akan bisa memfasilitasi. Itu yang dilayakan, yang dilakukan di Indonesia itu seperti ini layanannya KPU Al-Mahfuz. Lanjut. Untuk di Arab Saudi, Bapak Ibu akan dikoordinir, yaitu akan dipandu, terutama jamaah. Ada yang lansia di sini? Ada? Yang tahun ini ada yang pakai roda? Oh, pakai roda nggak ada ya? Pakai kursi ada ya? Nah, insya Allah petugas nanti akan didampingi. Pengalaman saya, Bu, 2023 jamaah yang punya duit, saya tanya koordinir, Bapak Ibu mampu nggak membayar untuk dorong itu atau pakai itu kereta? Pak, uang saya nggak cukup. Ada pakai oleh-oleh ini Pak. Beli oleh-oleh itu. Kita bantu. Saya kumpulkan teman-teman yang muda-muda itu, ketua regu, ketua rombongan. Bisa nggak bantu? Pak, saya nggak kuat. Ayo barengan saya. Saya dorong Bu, kumpulkan 7 orang berangkat bareng. 1 dorong, nah gantian. Siapa? Siapa berikutnya? Saya Pak. Berikutnya. Selesai Bu. Itu jika menjadi anggota KPU Al-Mabrur. Nah, kalau enggak Bu, Pak berapa biayanya? Ya terserah, mau ngasih belikan es kuwut di sana nggak apa-apa. Di sana ada es kuwut Bu. Tapi bawa dari Indonesia. Silakan nanti. Kita akan siap membantu itu, mendamping itu. Nah, paling tidak jamaah Bapak Ibu, kalau kita kumpulkan bareng-bareng yang muda, yang tua barengan, pasti hilang. Yang tua itu hilang Pak. Yang repot petugasnya. Oh ya nyari sana nggak ketemu, nyari sana nggak ketemu. Mana ternyata nyelempit di pojoknya tempat air minum itu. Nah, ini insya Allah kita akan ada pendampingan untuk melaksanakan umroh wajib dan juga termasuk nanti tawaf ifadah yang itu merupakan wajib rukun haji ya Pak Kiai. Rukun haji yang nggak bisa kita tinggalkan bagi yang sehat. Termasuk nanti barangkali sekarang kan yang di rumah sakit tidak bisa jalan itu harus dibadalkan. Makanya petugas nanti bisa juga nanti nggak pakai baju ihram Bapak Ibu. Kenapa? Lari sana, lari sini. Makanya syaratnya petugas pemimpin harus sudah haji. Kesana itu bukan menghajikan petugas, bukan. Melaksanakan tugas, dibalik loh Bu sekarang. Melaksanakan tugas. Kalau jamaah haji memerlukan, membutuhkan itu, ya harus rela, hajinya nggak usah. Karena apa? Sudah pernah haji. Insya Allah nanti petugas-petugas KPU akan siap untuk menjadi itu. Yang ketiga, mewakili jamaah uzur untuk melakukan lontar jamarot ula, usto, akobah yang tanggal 10 dan selanjutnya, baik itu nafar awal maupun nafar sani. Tapi harapan kita nafar awal lah kita, karena kendala-kendala di Mina itu adalah kamar mandi dan sebagainya, tempat sebagainya. Al-Mabrur akan siap membantu. Kalau saya udah biasa Bu, saya berangkat 2000 Kiai Kloter 2017, koper yang ini, ransel yang besar ini ada 25 batu Bu, paket. Saya makili, ya sepuh-sepuh nggak mampu Bu saya, yang sepuh-sepuh karena 2023 kemarin 17 orang yang saya wakili, 1 ransel. Ya kenapa? Nggak mampu. Berapa bayarannya? Insya Allah kita nggak akan memungut biaya. Nah,
Ini menjadi pertimbangan. Kenapa? Jangan sampai nanti yang sepuh-sepuh, ya nanti jalan. Kalau dipaksakan, tidak menutup kemungkinan nanti tidak balik ke kemah lagi, Pak. Jauh, hilang kayak, atau mungkin tidak kuat jalan dan sebagainya dan sebagainya. Itu pengalaman. Oleh sebab itu, Al-Mabrur siap untuk membantu itu. Nanti bapak dan ibu yang sudah lansia, mungkin tidak kuat jalan dan sebagainya, akan dibantu untuk diwakili jamarotnya. Tapi dengan catatan kalau sudah diwakili, tidak usah diprovokasi teman-temannya, kenapa haji sekali nggak ke sana, akhirnya berangkat, akhirnya tidak kuat dan sebagainya dan sebagainya. Satu. Yang kedua, tatkala diwakili bapak ibu, sebelum yang mewakili itu datang, itu jangan lepas baju ihram. Bapak ibu, terutama tawaf jamarot aku tanggal 10. Kalau yang sudah mewakili itu Bu, datang akan lapor, ibu amanahnya sudah saya laksanakan, sekarang ibu silakan untuk halul atau potong, baru potong rambut, baru silakan pakai baju biasa. Sebelum itu datang dan itu melaporkan diri, jamaah jangan melekas bajunya, kalau itu dilepas berarti kena. Nah itu makanya insya Allah KPU Al-Mabrur membantu. Kemudian yang terakhir, mengkoordinir jamaah haji Buleleng yang akan melakukan umroh sunnah. Insya Allah KPU akan merencanakan minimal 3 kali umroh sunnah. Bapak Ibu kan berangkat haji, akan punya bapak, bapak saya belum pernah umroh, saya mau mengumrahkan bapak saya, apakah boleh? Boleh. Saya mau mengumrahkan ibu saya, boleh nggak? Boleh. Itulah nanti akan kita tata di Indonesia sebelum berangkat. Siapa yang mau ikut nanti umroh? Berapa kali? Saya ikut Pak 2 kali Pak untuk mengumrahkan bapak ibu saya. Ayo, di sana kita kondisikan. Tidak terus menerus langsung dah. Kesempatan kapan kita bisa melaksanakan umroh yang tidak mengganggu kesehatan daripada tadi bapak dan ibu. Begitu datang, ya umroh wajib sudahlah. Mungkin berapa hari lagi kita agak nganggur. Tadi udah disampaikan di sana itu kalau nggak begitu jenuh Bu, jenuh. Apalagi tiap hari makan minum tidur aja itu. Ada mau ke Masjidil Haram, panas Pak nggak bisa, ya ke masjid aja di hotel aja. Nah untuk menghindari bapak ibu kejenuhan itu, Al-Mabrur akan yaitu melakukan pembinaan. Pagi kita setelah saat subuh itu kita kumpul, ayo kita bahas, diskusi kita untuk penyempurnaan nanti Ar-Musna itu apa aja yang perlu kita lakukan. Kita akan baca apa? Oh Pak, saya di sana mau zikiran bareng-bareng. Oh di sana saya mau melaksanakan ini monggo silakan. Nanti kita kebersamaan kita ada. Nah itulah yang akan dilakukan oleh yaitu pembimbing sampai pendampingan ke sana oleh KPU. Yang kelima yaitu mengkoordinir city tour di wilayah Makkah. Insya Allah kita akan ajak untuk city tour. Jangan sampai tadi itu yang disampaikan oleh Pak Kemenas tadi bahwa Pak saya kok sendiri ya, karena nggak ikut KPU. Siapa yang akan mengkoordinir? Susah Bu. Sana itu bukan wilayah kita. Kalau di sini kita keluar di situ mau kemana? Mau ke Sangket, oh banyak, kendaraan banyak. Tapi ini di Mekah. Iya. Nah itulah. Ini yang untuk itu, apalagi bapak dan ibu yang belum pernah jauh, belum pernah naik pesawat. Oh iya, sekarang kendala yang terakhir. Bapak ibu nanti akan di KPU akan diajari bagaimana menggunakan toilet di pesawat. Sekarang kan kemarin keluhan terakhir yang sangat kencang itu kan dari kru pesawat. Kenapa? Pesawat setelah dipakai ngangkut haji baunya pesing katanya. Nah kenapa? Nggak tahu mau kencing gimana nyiramnya, nggak disiram. Iya kan? Nah inilah KPU akan siap untuk membimbing bapak dan ibu memperkenalkan bagaimana cara menggunakan toilet di pesawat.
Yang kedua, toilet di hotel. Bapak-bapak menggunakan toilet di hotel. Pada hafal saya 3-4 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, ada jamaah itu teriak-teriak. Kenapa? Bukan panas saja Pak, karena di vulkan dikira itu yang dingin, panas itu kenai ininya, bapaknya yang bawah Bu, melempuh Bu, seminggu gak sembuh-sembuh, tahu-tahuan. Iya, teriak-teriak Pak. Nah ini Al Mabrur insya Allah akan siap untuk mengantarkan itu. Termasuk yang sederhana. Apa? Masuk, buka pintu. Ada jamaah tahun kemarin katanya Pak Sekjen. Kan sudah dibagikan Bu ya. Kuncinya udah dibagikan. Teriak-teriak di sana, Pak Ketua Kloter, saya kok nggak dikasih kunci. Saya mau masuk pakai apa? Nah itu Bapak yang pegang itu, bukan ini kartu ini. Saya diajak diantar, tempelkan Pak. Kok buka? Kok bisa buka ya? Nggak ada kuncinya, heran. Nah ini insya Allah dengan terpisah dengan rombongannya, mau naik itu nggak bisa Bu. Itu apa itu? Liftnya itu, cara biar Bapak Ibu bisa naik itu harus masukkan coloknya kunci, kartu itu juga nanti insya Allah KPU Al Mabrur akan membimbing itu, ketika itu caranya kayak apa dan sebagainya, itu ada di Al Mab. Itu barangkali masih banyak yang lain-lain. Insya Allah Bapak Ibu akan berangkat itu nyaman, berangkat itu tenang, dan sudah tidak bingung lagi. Kenapa? Dan sudah terbiasa dibimbing, dan tinggal nanti insya Allah KPU akan mendampingi mudah-mudahan sampai ke tanah air. Mungkin itu barangkali yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada tambahan lagi mungkin dari Pak Ketua terkait apa, mungkin barangkali silahkan ada. Nah Bapak Ibu, satu lagi layanan KPU yang tadi saya lupa. Bapak Ibu udah bisa bahasa Arab? Iya, di sana nggak ada bahasa Bali. Makanya di sana kalau sudah dengar naskah ini bahasa orang Bali Bu. Apakah ada jamaah seperti itu? Ada gitu loh. Di sana bahasanya bahasa KBIHU Al Mabrur akan memfasilitasi Bapak Ibu satu aplikasi. Pak, saya mau nanti Bapak Ibu mau kemana tersesat ya? Saya berada di hotel ini, mohon ini ditunjukkan arah kemana. Anda orang Arab, kalau Bapak nggak bisa bahasa ya diem aja dia, ngomong di situ, keluar bahasanya di HP Bapak itu bahasa Arab nanti. Tunjukkan aja, ngomong bahasa Arab ulang. Oh, baru ditunjukkan. Dia ngomong bahasa Arab ini belok kanan, belok kiri gitu. Itu ditunjukkan di situ dengan bahasa Indonesia. Dia menjawab. Ada aplikasinya. Nah, dia akan ada di Al Mabrur. Itu Bu ya. Terus termasuk Bapak Ibu tersesat. Saya ini berada di mana? Itu bagaimana GPS ngatur? Itu nanti akan ada aplikasi yang ditunjukkan oleh KPU Al Mabrur. Pokoknya insya Allah Bapak Ibu akan aman untuk meraih haji yang mabrur. Mudah-mudahan semuanya adalah Allah meridhoi, sehingga apa yang menjadi keinginan Bapak dan Ibu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sementara itu barangkali ada tambahan lagi. Oh iya. Ini KPU Al Mabrur insya Allah minggu depan sudah akan mulai manasik. Jadi kita bagi 2 tempat secara teknis. Jadi yang wilayah Groga, Seririt itu ada di Groga. Jadi nanti insya Allah akan ada di Patas ya, di Istiqlal, akan ada di sana. Untuk yang wilayah kota, untuk Sukasado dan kota, mungkin Dejegula kalau ada atau Banjar itu berada di kota, yaitu di Jalan Tinggal. Insya Allah mulai minggu
Ahad depan ya. Tanggal berapa itu? 16 ya kayak nggak salah. Ya, ada. Besok tanggal 16 Pak. Oh, besok tanggal berapa ya? Tanggal 19 ya kayaknya. 23. Insya Allah tanggal 23 akan sudah dimulai. Karena target Pak Kementerian Haji sampai KPIH itu dikasih waktu limit untuk menyelenggarakan manasik itu sampai bulan Desember. Januari sudah Kemenhaj yang akan menyelenggarakan. Nah, mohon maaf Pak, apa bedanya di Kemenhaj? Sama, materi sama. Cuman di Kemenhaj kan hanya 8 hari Pak. 2 hari yang dua kali itu itu hanya kebijakan-kebijakan. Kemenhaj akan melakukan itu hanya apa? Pemantapan Pak. Jadi yang sudah dilaksanakan di KPIHU, ilmunya sudah di-upgrade dan sebagainya, dimantapkan lagi di Kemenhaj. Hanya 6 kali Bu. Materi haji so banyak itu. Makanya ada pemantapan. Makanya untuk itu Bapak dan Ibu, jika ingin hajinya mabrur, jika ingin Bapak nyaman, ilmunya ada, istitoah ilmunya ada, dan meraih haji yang mabrur, saya berharap ayo kita sama-sama di al-mabrur. Insya Allah kita akan menjadi haji yang mabrur. Amin. Mungkin ada sedikit yang ada tanya jawab, kita buka. Ada 4 atau 6 orang, monggo Pak Fathur ya, ada 2 Pak. Monggo nanti mungkin terkait dengan kesehatan biar Pak di depan aja Pak kita. Kira-kira kan dari rumah sakit atau dokter itu silakan untuk menikmati hidangan apalah di rumah, silakan makan atau gimana. Di jarak waktu dari sekian menit atau jam itu bolehkah makan atau makan yang ringan saja atau hanya minum? 2 untuk yang Pak Haji dari Al-Mabrur, kita kan minggu depan katanya sudah mulai untuk manasik haji. Kita kan belum tahu nih Pak, berapa kita disuruh bayar, apa memang itu gratis, kita kan nggak tahu. Kita kan nggak tahu, kan belum ada pembahasan itu kan. Ya, langsung dalam minggu depan semua harus sudah ikut. Tapi kita kan belum tahu, Pak harus bayar sekian. Kan belum tahu kita. Kalau yang dari Kemenhaj, pasti itu tidak membayar lagi. Tapi kalau yang dari Al-Mabrur, karena Pak Haji kan sudah mengajak dari ayo kita ikut, kalau kepingin tahu ilmunya monggo. Kita bagus itu Pak. Cuman kita kan belum tahu, Pak harus bayar lagi ya gambarannya. Nanti setelah ini Bapak Ibu akan dipanggil untuk tes kesehatan. Tes kesehatan itu nanti dimulainya dari puskesmas. Ya, dari puskesmas di tempat tinggal Bapak Ibu sekalian. Kalau di Blokang ya Blokang. Kalau yang di Serif ya Serif. Nanti yang di Buleleng ya di Buleleng. Seperti itu. Nah, nanti ada yang cukup selesai di puskesmas, ada juga yang hadir ke rumah sakit yang disampaikan dari Bapak ya. Tadi ada pertanyaan gini, kalau cek di rumah sakit itu mungkin Bapak pernah mengalami cek pagi datang, terus nanti setelah ada selesai, terus nanti suruh pulang, nanti 2 jam lagi biasanya Pak ya datang lagi diambil darah lagi. Itu adalah salah satu bentuk pemeriksaan untuk mengetahui gula darah. Gula darah 2 jam setelah makan. Jadi bahasa ini 2 jam PP, postprandial. Jadi gula darah kita itu dicek pada saat kondisi puasa. Biasanya kalau check up itu kan disuruh puasa. Malam puasa boleh minum air putih aja. Nah, jam 10 mulai stop makan ya, boleh minum air putih. Nggak boleh makan yang lain. Nanti jam 8 sudah mulai ambil darah untuk pemeriksaan yang puasa. Setelah itu Bapak Ibu boleh makan seperti biasa. Boleh makan atau minum, enggak boleh makan seperti biasa, terserah. Makan nasi ya makan nasi, biasa makan aja biasa. Nanti 2 jam setelah itu baru dicek diambil darah lagi. Seperti itu tujuannya sebenarnya Pak, untuk mengetahui gula darah puncak dari kita itu adalah setelah 2 jam setelah makan.
apakah yang puasa itu berapa, nanti setelah makan itu berapa, 2 jam setelah makan itu berapa. Di situ kita ketahuan Pak, ya, itu kita ketahuan Pak, apakah kita ada masalah dengan gula darah, ya, kencing manis seperti apa, lonjakannya itu seberapa. Ada juga namanya lagi satu pemeriksaannya namanya HbA1c. Tadi saya bilang kan Bapak Ibu, kalau periksa nanti pemeriksaan harus jujur, ya, sampaikan aja apa adanya kondisinya, jangan ada yang ditutupi, jangan pura-pura, jangan apa. Itu demi kebaikan Bapak Ibu. Ada pemeriksaan Bapak Ibu bilang nggak punya gula, memang nggak pernah periksa, nggak masalah. Tapi sudah punya gula terus bilang nggak punya gula. Ada pemeriksaan namanya HbA1c. Itu Bapak Ibu, di situ kita bisa lihat di mana kondisi gula Bapak Ibu yang apalagi yang punya gula dalam 3 bulan terakhir. Itu nggak bisa dibohongi. Itu standarnya kalau dari Kementerian Haji Umroh ini adalah di bawah 7. Itu akan dicek Bapak Ibu. Apakah benar Bapak Ibu 3 bulan terakhir sudah melakukan pengobatan dengan benar, minum obat dengan benar, makan dengan baik sesuai dengan anjuran. Itu kelihatan. Nah, kalau HbA1c Bapak Ibu masih di atas 7, pasti akan ada himbauan-himbauan lebih lanjut. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau Bapak Ibu rutin benar selama 3 bulan terakhir yang punya diabetes benar-benar minum obat, kontrol rutin, kemudian menjaga pola makan dengan baik, hasilnya pasti akan berbeda. Nah, itu saya nanti seperti itu Bapak ya. Untuk pemeriksaan lanjutan, bahasanya itu pemeriksaan lanjutan. Jadi mungkin tadi nggak semua Bapak Ibu perlu pemeriksaan lanjutan. Kalau memang di puskesmas sudah memenuhi standar semua, ya udah selesai. Tapi kalau memang perlu dilanjutkan, Bapak Ibu nanti siap, mungkin biasanya ke RSUD Buleleng, atau ada info juga nanti mungkin bisa jadi ke RST, ke RS Tentara, tergantung nanti gimana kondisinya. Ya, karena ada kebijakan tahun ini kemungkinan akan melibatkan rumah sakit, TNI dan Polri untuk pemeriksaan tahap lanjut. Nah, seperti itu. Kalau yang tahun lalu sampai RSUD, itu ada loketnya khusus ya. Kalau Bapak Ibu nanti lanjutan di RSUD itu loket check up nanti. Seperti Bapak sampaikan nanti, nah, pemeriksaannya check up, nanti loketnya khusus, tidak ngantri seperti pasien-pasien yang lain. Itu Bapak kurang lebih menjelaskan. Terima kasih dari Pak Fadl yang menyampaikan berapa sih dipungut biaya oleh KPU. Tadi di awal kita orientasi KPU kan bukan untuk mencari keuntungan, kan tidak. Tapi dalam penyelenggaraan tidak mungkin Pak kalau gratis juga. Nanti akan kita rembukan bersama Pak. Kami sudah punya pembimbing sekian orang, 1 orang sekian. Kita akumulasi sekian untuk pembimbing. Terus untuk mungkin untuk snack, masa selama 2 jam 3 jam Bapak enggak minum. Ya, kami Aqua juga. Nanti apakah Aqua nanti dikoordinir ibu-ibu, monggo nanti. Tapi kita bahas bersama nanti. Jadi yang inti, yang pokok pembiayaan itu tadi itu narasumber sekian orang per orang sekian. Terus mungkin di situ ada setiap peserta itu Pak, kalau di KPI itu kan kena iuran di FK Pak, provinsi itu kena berapa, nanti kita akumulasinya yang harus disediakan. Semakin jamaahnya banyak, semakin ringan karena ditanggung bareng kan gitu ya, ditanggung bareng gitu loh. Umpama kalau jamaah sekian ya pasti akan lebih banyak, kalau kesedikitan semakin banyak. Kenapa? Biaya-biaya yang pembimbing itu kan nggak mungkin orang yang ikut manasik hanya 5 dikasih 30.000 gitu kan nggak mungkin Pak ya, pasti ada standarnya di situ. Nah, makanya semakin jamaahnya banyak, semakin kita akan berkurang. Itu barangkali nanti akan kita rembukan, kita bahas bareng. Jamaah tentunya kita ikut berpartisipasi, ikut memikirkan bareng-bareng
pelaksanaan manasik itu inilah yang harus dibiayai, pos itu harus kita biayai, jamaah tahu. Sehingga jamaah itu tidak merasa terdolimi. Kenapa? Karena semua transparan kita sampaikan. Itu barangkali Pak Fatul. Jadi setelah masuk nanti baru kita bahas bareng-bareng. Nah. Iya. Kalau tahun lalu kita diskusikan seperti itu Pak polanya. Dulu plot dari ini sehingga kita jamaah tidak merasa ikut memikirkan berapa sih gitu loh. Nanti kalau ini nanti kita tunggu dulu Pak, kita tunggu dulu. Jadi berapa jamaah yang masuk itulah kita ajak diskusi bareng. Cuman kita punya plafon itu aja. Nah, yang lain-lain snack bisa kita sederhanakan Pak, nggak usah pakai snack Pak. Air aja kan beda Pak. Berarti itu kan kita terkurangi Pak. Iya kan gitu Bapak Ibu ya. Jadi itu sehingga tidak dari sekarang itu tidak. Kalau tahun kemarin kita berapa Pak Haji maksud? Biaya manasik. Bayangan saya. Iya. 800 apa 1 juta? Jamaah itu Ya. dari 1 ya. Ya kurang lebih 1 juta lah kemarin itu kayaknya loh yang kemarin tahun kemarin. Tapi sekarang kita akan menggunakan pola yang berbeda. Nah, kalau nanti 1 juta jamaahnya berapa? Ya kalau jamaahnya banyak, atau jamaah sedikit segitu cukup. Kalau jamaah wah nanti kan untungnya banyak. KPIU kan enggak seperti itu. Untuk yang tahun kemarin kita kan pakai ada seragam batik. Oh iya. Nah, sekarang mungkin kita tidak ada. Nanti kalau jamaah tidak menghendaki nggak usah ada seragam batik gitu loh. Nah, itu. Nah, kemudian ada apa? Souvenir ada apa ya Pak ya. Kalau itu tidak diinginkan ya sudah enggak. Tapi kalau makanya nanti yang pokok oleh KPU yang dirancang yang istilahnya biaya tidak boleh kurang ya, tidak pantas ya. Umpama kita narasumber ngasih hanya 50.000 ya, apalagi rumahnya di Broka, Denpasar kok juga nggak mungkin ya Bu ya. Kita ya nanti secara apa ya profesional aja lah kita pikirkan kita sesuaikan. Itu nanti yang kita pola seperti itulah kita ajak jamaah nanti seperti itu. Gitu. Itu Pak Fadl, Pak Haji Fadl ya mungkin itu. Jadi bayangan tahun lalu